sudah berputar berapa kilometer, ya, rodanya, mesinnya. Tentu kalian mengambil alat ukur yang sesuai, kemudian kalian membandingkan yang tertera pada alat ukur dengan besaran fisik benda. Inilah yang dinamakan pengukuran. Jadi yang namanya pengukuran ya atau aktivitas mengukur itu pasti ada yang diukur, ada alat ukurnya. Kalau cuma ada bendanya, terus ada orang yang bertanya, kira-kira panjang ini berapa? Terus kalian menjawab, oh 10 cm. Padahal belum melakukan pengukuran. Nah, itu juga tidak bisa dinamakan pengukuran. Namanya juga kira-kira. Nah, pengukuran yang valid itu harus ada benda yang diukur dan juga alat ukurnya. Alat ukurnya nanti juga ada syarat-syaratnya, harus dikalibrasi. Kalau belum dikalibrasi, itu pasti ada error ya atau alatnya tidak standar gitu pengukurannya ya. Contoh timbangan, kemarin sudah saya contohkan di timbangan yang pakai elok ya, seperti jarum-jarum kayak gini ya, yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika kalian mau menimbang harus tepat di nol. Kalau dia bergeser sedikit ke kanan atau bergeser sedikit ke kiri, maka dia harus dikalibrasi. Ya, dikalibrasinya dengan cara apa? Kalau timbangan analog biasanya ada putaran ya di bawah atau di samping timbangan, itu yang bisa mengarahkan jarum itu pas berada tepat di angka 0 ya. Nah, kalau tidak dikalibrasi bagaimana? Dibiarkan saja itu tidak tepat di angka 0, maka hasil pengukuran berat badan atau bobot badan kalian itu akan tidak valid atau tidak tepat ya. Kemudian satuan baku. Nilai pengukuran akan berguna jika dilakukan dalam satuan baku. Apa sih satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Contohnya meter, sentimeter, milimeter. Nah, penggunaan satuan baku ini juga harus pada tempatnya. Jangan sampai kalian diukur berapa panjang atau jarak dari kampus Pakupatan, Untirta Pakupatan ke Untirta Sindang Sari. Terus jawabannya ternyata 12 kg. Nah, itu tidak tepat ya penggunaan satuan bakunya. Penggunaan satuan juga harus diletakkan pada kondisi yang tepat juga ya. Yang sesuai. Kalau panjang ya berarti meter-meteran, entah itu meter, sentimeter, milimeter, kilometer. Nah, kalau berat berarti kilogram gitu ya. Oke, semua orang di dunia memiliki penafsiran yang sama tentang suatu panjang 1 meter. Nggak mungkin ketika saya bilang panjang penggaris ini 1 meter. Nah, mahasiswa A membayangkan 1 meter itu sebesar apa? Atau sepanjang semut. Ada mahasiswa B membayangkan 1 meter itu sepanjang gunung. Nah, tidak mungkin seperti itu ya. Jadi karena kita sudah melakukan satuan baku ya, menggunakan satuan baku, contoh panjang penggaris ini 1 meter, maka semua orang membayangkan oh 1 meter itu segitu loh gitu. Tidak mungkin berbeda-beda tafsirannya ya. Nah, ini apabila dilaporkan panjang benda adalah 1,4 meter, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama. Tidak mungkin satu orang A atau si A membayangkan 1,4 meter itu sepanjang semut, yang si B membayangkan 1,4 meter itu sepanjang lautan atau gunung. Itu tidak mungkin ya, karena kita sudah menggunakan satuan yang baku. Kemudian ini ada SI ya, sistem internasional, untuk menyeragamkan penggunaan satuan di seluruh Indonesia. Jadi kalian bilang 1,4 meter di Indonesia itu sama dengan tafsirannya 1,4 meter di Amerika. Tidak mungkin berbeda ya. Karena ini adalah SI sudah lingkupnya udah internasional ya, tidak hanya di Indonesia saja satuan itu berlaku, tapi sistemnya sudah internasional. Pada Konferensi Umum Berat dan Pengukuran ke-14 tahun 1971 ditetapkan satuan internasional untuk 7 besaran pokok. Satuan tersebut selanjutnya dinamakan satuan SI atau Le System Internasional ya, SI Sistem Internasional ya. Panjang meter SI-nya. Kalau ada sentimeter gimana Bu? Boleh. Nah, tapi secara SI satuan sistem internasional itu dalam meter. Makanya orang itu biasanya menyebut
0,5 meter itu lebih umum daripada 500 cm, ya kan? Nah, setengah meter itu 0,5 meter kan berarti daripada ini panjang kainnya berapa setengah meter gitu biasanya kan orang jual-jualan. Nah, jarang orang menyebut ini panjang kainnya berapa 500 cm. Nah, itu jarang atau 0,5 berapa gitu. Biasanya satuannya meter gitu ya. Kemudian massa kilogram, waktu, second, pengharus, ampere, suhu Kelvin. Nah, kalau kita biasanya suhunya derajat Celcius gimana, Bu? Ya nggak apa-apa gitu. Ya nanti kita konversi ke Kelvin, kan ada caranya. Intensitas cahaya, kandela, jumlah zat, mol. Mol ini juga ada milimol, ya, molaritas, dan yang lain-lain. Itu dibelajar di kimia ya. Kemudian sistem MKS. Apa sih itu MKS? Nah, cabang fisika yang paling awal berkembang adalah mekanika. Apa itu mekanika? Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Di dalam mekanika, besaran fisika yang digunakan hanyalah panjang, massa, waktu. Di mana panjang itu disimbolkan dengan meter, kemudian massa itu K atau kilogram, waktu itu adalah sekon. Makanya panjang ini disingkat menjadi meter, kilogram, second. Kecepatan V, satuannya apa? ms, meter per sekon. Satuan lain yang digunakan untuk 3 besaran dalam mekanika adalah sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, second untuk waktu. CGS, sentimeter, gram, kemudian second. Nah, ini adalah konversi yang kemarin saya tugaskan. Kalau 60 km per jam, berapa meter per sekon? Ya, itu nanti tugasnya dikumpulkan pekan depan saja. Nah, sekarang silakan dihitung berapa sebuah mobil, ya, coba dicatat ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Sebuah mobil bergerak 72 km per jam. Berapa jarak yang telah ditempuh mobil tersebut setelah 40 sekon? Nah, coba dikerjakan dulu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Sebuah mobil dengan kecepatan 72 km per jam menempuh jarak berapa meter atau berapa kilometer selama 40 sekon. Jika ada yang sudah selesai, boleh raise hand. Oke, Jamaluddin Alhamzah, berapa jarak yang sudah ditempuh? Ini pakai kilo apa pakai meter, Bu? Halo, Jamaluddin. Halo, Bu, nggak kedengeran, Bu? Halo? Ya, meter, kilogram, second, dan CGS, centimeter, gram, second, sangat mudah, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, sorry. Nah, satuan panjang itu juga memiliki sejarah yang cukup panjang, ya. Jadi, mula-mula 1 meter itu, kalau sekarang nih, kalian dikasih tahu panjang penggaris 1 meter. Oh iya, jelas segitu, gitu ya. Udah tahu kalian 1 meter segimana, kira-kiranya itu segimana, gitu ya. Nah, awal mula 1 meter didefinisikan sepanjang sekarang ini, ya, itu melewati beberapa penelitian yang cukup panjang, ya. Nah, ini yang pertama, mula-mula 1 meter didefinisikan berdasarkan keliling bumi. Ditetapkan bahwa keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris, Perancis ditetapkan memiliki panjang 40 juta meter. Dulu kalian ingat nggak kalau acuan jam bumi itu ada di mana? Itu kayaknya pelajaran SD deh. Nah, itu.
Nah, ini juga panjang ya, itu untuk waktu kalau jam itu ya. Nah, ini panjang. Nah, ditetapkan bahwa keliling garis bujur bumi, sebentar ini kursor saya kok hilang ya. Oke, kelihatan nggak kursor saya? Ini ya. Oke. Ditetapkan bahwa keliling garis bujur bumi, keliling berarti bulat gini ya, muter gitu. Keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris, Perancis ditetapkan memiliki panjang 40 juta meter. Jadi panjang 1 meter sama dengan 1/40 juta keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris. Nah, definisi ini menjadi tidak memadai ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pengukuran yang makin akurat. Tidak mungkin pengukuran yang akurat diperoleh dari suatu standar yang tidak akurat. Nah, maksudnya gimana suatu standar yang tidak akurat? Nah, kita tidak tahu ahli yang mengukur itu apakah dia melewati gunung, lembah, kemudian kena angin, apakah juga tidak bisa berbelok itu kapalnya, kan tidak tahu. Ya, 40 juta ini apakah sudah dihitung naik turun lembahnya, apakah juga sudah dihitung kelok-keloknya. Itu kan perbandingannya terlalu besar. Ya, kita membandingkan itu seefisien mungkin, sekecil mungkin perbandingannya, sehingga lebih persisi gitu ya. Kalau kalian membandingkan antara semut dengan gajah, ditanya gajah itu berapa kali lipat besar semut? Ayo, nggak tahu ya, gitu. Tapi kalau membandingkan eh, apa yang lebih besar dari semut, jangkrik deh ya. Jangkrik itu seberapa besar kali lipat dari semut. Nah, ini kan masih sama-sama kecil nih. Oh, kalau semut itu panjangnya segini, kemudian lebarnya segini, beratnya segini, jangkrik itu panjangnya segini, lebarnya segini, beratnya segini. Oh, sekian, Bu. Itu saja yang sudah sama-sama kecil ya, apple to apple lah. Ya, agak-agak apple to apple, itu masih punya kekurangan atau error gitu ya, atau adanya kesalahan di situ, kesalahan pengukuran. Apalagi perbandingan antara semut dengan gajah. Nah, ini sama dengan pengukuran dengan bujur bumi ini gitu. Masa 1 meter itu sama dengan 1/40 juta keliling garis bujur bumi? Apa nggak ada yang lebih sederhana? Ya, akhirnya teori ini gugur ya, atau definisi ini tidak dipakai lagi. Nah, apa selanjutnya definisi yang dipakai? Yaitu ini. Pada akhir abad ke-19, panjang 1 meter didefinisikan ulang. Karena kalau menggunakan perbandingan bujur bumi, ya keliling bujur bumi itu terlalu luas. Ya. Panjang 1 meter ditetapkan sama dengan besar pada batang campuran logam yang tersimpan di International Bureau of Brick and Misers di kota Sèvres, Prancis. Nah, ini saya juga tidak tahu bendanya seperti apa ya, taunya ya secara online saja. Logam tersebut disimpan pada kondisi yang dikontrol secara ketat untuk menghindari perubahan dimensi akibat perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban udara, tekanan udara, intensitas cahaya, reaksi kimia, dan sebagainya. Nah, namanya juga logam, kalau sering terpapar oksigen, kemudian terkena kelembaban yang terlalu tinggi, pasti dia akan mengalami korosi. Ya, kalau udah korosi berarti panjangnya bisa berkurang, ketebalannya bisa berkurang gitu ya. Maka campuran logam ini dijaga secara ketat dari pengaruh-pengaruh lingkungan agar tetap 1 meter. Ya, menurut abad ke-13 waktu itu. Nah, apakah masih bisa digunakan definisi ini? Tidak bisa, karena kita tidak mengetahui dari awal. 1 meter itu belum ada ukurannya gitu, belum ada alat ukurnya. Ya, sehingga ini juga gugur, definisi ini gugur gitu ya. Nah, akhirnya setelah ada 2 definisi atau 2 ketetapan yang gugur, panjang diproyeksikan lagi dengan melalui laju cahaya. Nah, setelah laju cahaya dapat diukur dengan sangat teliti, nah pada Konferensi Umum tentang Berat dan Pengukuran tahun 1983, panjang 1 meter didefinisikan ulang.
yang awalnya pakai bujur bumi ya, keliling bujur bumi gugur. Terus kemudian pakai logam yang dijaga ketat dari pengaruh-pengaruh lingkungan itu juga gugur. Maka kemudian definisi yang ketiga, panjang 1 meter itu didefinisikan dari laju cahaya. Ya. Panjang 1 meter didefinisikan ulang sebagai jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Nah, inilah yang sekarang dipakai ya, sampai sekarang dipakai. Karena apa? Laju cahaya sudah dapat diukur dengan alat yang sangat teliti. Gitu ya. Kalau laju cahaya dalam 1 sekonnya itu sekian meter gitu ya. Oh, berarti 1 meternya itu sekian gitu ya. Ini berarti pula bahwa selama 1 sekon cahaya merambat dalam ruang hampa sepanjang 299.792.458 meter itu ya. Oke, nah ketetapan inilah yang sampai sekarang dipakai. Jadi panjang suatu benda itu awal mulanya dari perbandingan 1/40 juta keliling bujur bumi. Kemudian dari ketetapan logam tadi tidak bisa terdefinisikan karena memang tidak jelas, tidak ada ukurannya. Berapa meter, berapa senti gitu. Itu hanya perkiraan saja sehingga dua definisi ini gugur karena tidak ada alat ukur yang sangat teliti. Nah, bujur bumi juga demikian, diteliti oleh ahli. Ahlinya naik apa? Naik perahu. Ya, emang dijamin perahunya tuh lurus-lurus aja di laut? Kan tidak, pasti ada belok-belok. Setiap kali belok kan ada sekian senti, ada sekian senti, ada sekian senti. Apakah itu sudah diukur? Itu ya. Kalau belum diukur berarti tidak akurat ya. Oke, sehingga satuan panjang yang sekarang digunakan itu berpedoman pada laju cahaya pada ruang hampa ya, yaitu selama 1/299 juta sekian sekon ya. Kemudian kita ke massa ya. Massa kilogram. Massa standar 1 kilogram adalah massa silinder logam yang terbuat dari campuran logam platina dan iridium. Nah, ini yang dimodifikasi menjadi berat timbangan ya, timbangan-timbangan yang ada di pasar yang kemarin saya contohkan. Nah, sebenarnya tidak sembarangan ya logam yang digunakan gitu, tapi ada jenisnya yaitu logam platina dan iridium. Nah, ini juga logam-logamnya dikondisikan secara ketat agar apa? Agar tidak terkontaminasi oleh kondisi lingkungan. Ya, beberapa negara membuat duplikat massa standar tersebut dan menyimpannya di lembaga pengukuran masing-masing. Gambar di samping adalah duplikat massa 1 kg standar yang disimpan di NIST, ya, Amerika Serikat. Nah, gimana sih Bu biar tahu nih kalau timbangan kita itu benar gitu ya. Kalau analog mungkin bisa jadi dilihat dari jarumnya ya, jarumnya itu pasti nol atau tidak. Nah, kalau digital gimana Bu gitu? Kalau kondisi timbangannya itu kosong, tidak ada benda, kemudian angkanya masih bergerak-gerak, berarti dia tidak akurat. Ya, makanya nanti kalau kalian praktikum, itu setiap kali mau menimbang itu harus di tera. Ada tombol tera di situ. Ya, tera gitu tulisannya. Nanti itu diklik dulu, baru menimbang kalian. Jadi, sebelum diklik tera, jangan meletakkan barang apapun di atas timbangan. Itu pasti akan tidak akurat, ya gitu. Kemudian nanti kalau praktikum juga jangan lupa dilihat di timbangan analitik itu ada bulatan yang isinya itu seperti gelembung udara. Nah, kalau gelembung itu tidak tepat di tengah, maka kalian harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Yaitu, gimana cara kalibrasinya? Minta tolong asisten praktikum. Kak, ini timbangannya kok gelembungnya nggak tepat di tengah. Meskipun sudah di tera, dia tetap mempunyai berat. Nah, karena apa? Karena tadi gelembungnya harusnya di tengah, itu tidak di tengah. Berarti dia sudah tidak akurat. Caranya biasanya ada tombol reset, kemudian atau ditusuk pakai apa gitu ya. Setiap timbangan beda-beda.
Atau kadang timbangan tersebut tidak diletakkan di papan atau tempat yang datar, sehingga itu mempengaruhi gelembung tersebut akan bergeser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi pastikan kalau mau menimbang, dilihat dulu bulatan itu gelembung udaranya itu tepat di tengah atau tidak. Setelah tepat di tengah, maka klik tombol tera, kemudian baru menimbang. Ya, jangan tiba-tiba, oh timbangannya kosong langsung ditimbang. Oh, sekian nilainya langsung dicatat. Tidak seperti itu ya. Karena timbangan analitik seperti yang kita sudah bahas pekan kemarin ya, itu 4 angka di belakang koma, sangat-sangat teliti ya. Jadi sekecil apapun perubahannya pasti akan mempengaruhi berat yang ditimbang begitu ya. Oke. Kemudian ini satuan waktu, tadi sudah panjang, masa, kemudian sekarang waktu ya. Pada konferensi umum tentang berat dan pengukuran telah ditetapkan bahwa standar waktu 1 detik didasarkan pada frekuensi gelombang yang dipancarkan atom. Jadi kalian tuh sekarang udah enak ya. Oh, 1 detik itu tinggal lihat jam gitu. Itu 1 detik. Ya, kalau dulu orang mau mendefinisikan 1 detik itu percobaannya luar biasa ya. Pakai atom, kemudian pakai senyawa apa, pakai unsur apa gitu ya. Sekarang udah enak, nggak perlu lagi pakai percobaan-percobaan tadi itu. Sekarang udah ada jam, ya bahkan ada jam yang udah digital, nggak ada keteknya, detiknya itu udah berupa angka yang ketip gitu ya. Udah nggak berisik lagi, berisik tak. Kadang kan kita kalau malam gitu ya, jamnya masih analog, itu kan ya agak terganggu gitu ya kalau suaranya terlalu berisik. Atom kasium dengan nomor atom 133 atau kasium 133 dipilih sebagai atom standar karena frekuensi gelombang yang dipancarkan dapat dihasilkan dengan mudah dan dapat diukur dengan ketelitian sangat tinggi. Ya, jadi sebelum menggunakan atom kasium ini, para peneliti menggunakan beberapa atom-atom lain. Ternyata apa? Gelombangnya berubah-ubah. Ini kok sama dipancarkan selama 1 detik gitu ya, atau sekian apa ya, dulu belum ada satuan detik ya berarti ya. Nah, sekian waktu kok gelombang yang muncul berbeda gitu ya. Para peneliti sangat teliti, namanya juga peneliti ya. Kalau peneliti ceroboh berarti bukan peneliti ya, penceroboh berarti. Nah, kok ini atom selain kasium itu ditembak gelombang ya, atau atomnya itu direkayasa menghasilkan gelombang yang terus berbeda gitu. Nah, sehingga satuan untuk waktu ini tidak standar-standar sampai ditemukanlah atom kasium, yang mana atom kasium beberapa kali diulang menggunakan perlakuan yang sama, itu gelombangnya terus sama. Oh, berarti dalam waktu sekian ini, nah gelombangnya sekian, itulah dalam ya. Nah, kalau belum bisa memahami atau membayangkan, ya sudah dengarkan saja ya. Nanti dipelajari lagi, insya Allah akan paham ya. Cahaya yang dipancarkan atom kasium 133 berosilasi sebanyak 9 miliar ya, atau 9 triliun kali dalam 1 sekon. Dan itu tetap, ya dia tidak berubah-ubah. Segitu aja terus panjang. Gini, setiap puncak dari gelombangnya itu juga sama ukurannya, bukan oh ini sempit puncak antar puncaknya, jaraknya ada lagi yang lebar gitu, tidak seperti itu ya. Jadi gelombang dari atom kasium itu rata gitu ya, semuanya jarak antar lembah, antar puncak itu sama ya, tidak seperti atom-atom lain. Dengan demikian, 1 second didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh gelombang yang dipancarkan atom kasium 133 untuk berosilasi sebanyak 9 triliun ya ini. Ke 9 miliar. 2, 3, 4, 5, 9 ya. Kali. Kemudian satuan waktu. Untuk memproduksi waktu standar tadi sudah diketahui dari atom kasium ya. Untuk memproduksi waktu standar tersebut, maka dibuat jam yang didasarkan getaran gelombang yang dipancarkan atom kasium. Dulu jam itu seperti ini loh. Nah, nih besar banget ya. Nggak ada istilah jam tangan, jam dinding, tidak ada. Adanya jam lantai. Ya, karena tidak bisa dipindah-pindah gitu ya.
Contoh jam atom pertama tersimpan di NIST Amerika. Jam atom menghasilkan ketelitian yang sangat tinggi. Kesalahan yang terjadi kurang dari 1 sekon dalam waktu 30.000 tahun. Ya, jadi pengamatan ini dilakukan 30.000 tahun untuk memastikan bahwa benar nih 1 sekon itu adalah sekian. Gitu. 1 detik itu adalah sekian. Jarak waktunya itu sekian. Gitu. Ya, dari atom ke sium tadi 133 ya. Kemudian ini ada awalan satuan. Kalau ATO berarti singkatannya A. Nah, satuan SI juga memperkenalkan kita pada penggunaan awalan dalam penulisan besaran fisis. Penggunaan awalan tersebut merupakan alternatif penggunaan bilangan pangkat 10. Nah, kalau kalian nanti belajar mikrobiologi dasar, pasti ada ukuran-ukuran bakteri, ukuran-ukuran kapang, ya. Itu yang ukurannya mikro. Mikro tuh berapa sih? Yaitu 10 pangkat minus 6. Ya, kemudian ada kilo, mega, giga, tera, eksa, ya biasanya di flash disk, di hard disk, ya kemudian kalau kalian beli handphone ya atau beli laptop gitu ada kapasitas penyimpanan mega, giga, tera ya. Nah, tera itu berapa sih? Yaitu 10 pangkat 12 ya. Kemudian ini tadi yang saya tanyakan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa jarak tempuh mobil selama 40 sekon? Jadi jawaban yang benar tadi adalah 0,8 km atau 800 Meter. meter. Ya, itu. Jadi ada 2 cara, yaitu waktunya diubah ke jam atau waktunya diubah ke sekon. Ya, dari kedua cara ini menghasilkan jawaban yang sama, yaitu sama-sama 0,8 km ya atau 800 meter. Jadi tadi yang jawabannya masih 20 km, 200 meter, 2 meter, 2 kilometer, apalagi yang 80 meter per sekon ya. Nanti tolong dipelajari ini. Ya, terus kemudian tugas saya yang kemarin 60 km per jam berapa meter per sekon. Silakan yang belum betul jawabannya atau yang masih kurang tepat jawabannya silakan diperbaiki ya. Ini sudah ada di slide, nanti slide-nya saya berikan ke grup PJ ya. Oke, kemudian kemarin ketidakpastian dari proses pengukuran. Kemarin saya bilang jarak berapa sentimeter dari 0 ke 1. Nah, kemarin saya menulis 1 plus minus 0,1 cm. Apakah itu sudah tepat? Ayo, gimana? Apakah itu sudah tepat? Tepat atau belum? Ada lagi yang lebih tepat. Tepatnya sudah tepat, tapi ada lagi yang lebih tepat. Ya, ahli itu kayak kita lah mazhab ya. Kalau di Islam itu ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maaf saya. Hanafi kayak gitu-gitu ya. Begitu juga ahli, ada alirannya masing-masing. Ada yang memang skala terkecilnya itu digunakan sebagai plus minus. Kemarin sudah saya jelaskan 0 sampai 1, 1 plus minus 0,1. Karena skala terkecilnya antar garisnya itu 0,1. Nah, tapi kalau setelah angka 1 itu ada garis lagi, maka kalau menggunakan plus minus 0,1 itu akan kurang tepat gitu. Ya, makanya 0,1-nya dibagi lagi 2, dibagi 2 menjadi 0,05 cm. Ya. Jadi 1 plus minus 0,1 cm itu sudah tepat. Tapi kalau lebih tepatnya lagi itu adalah 1 plus minus 0,05 cm. Karena apa? Ketika saya punya penggaris nggak ya di sini ya? Coba dilihat aja penggaris masing-masing ya. Setelah angka 1, di sini bisa ini nggak sih? Gambar-gambar nggak sih? Nah, sini ya. Ini kan angka 1 nih. Nah, sebelum angka 1 kan ada garis. Setelah angka 1 juga ada garis. Ya. Nah, kemarin saya menggambarkannya seperti apa? Setelah angka 1 tidak ada garis lagi kan? Nah, makanya
Hasilnya yaitu 1 plus minus 0,1 cm. Ya. Nah, kalau setelah 1 ini ada garis lagi, maka pengukurannya adalah 1 plus minus 0,05 cm ya. Gitu. Kenapa Bu Ainun? Karena kalau di sini kita tulis 0,1 cm, maka nanti jaraknya bukan lagi 0,1 tapi 0,2. Kalau kita tulis 0,05, 0,05-nya ini dijumlahkan, maka balik lagi ke plus minus 0,1. Iya enggak? Paham nggak maksud saya nih? Gitu ya. Begini, kalau setelah 1 ini tidak ada lagi pengukuran, udah mentok ya, misalnya tuh udah mentok, berarti 1 plus minus 0,1 cm. Nah, kalau setelahnya ini ada lagi, maka 1 plus minus 0,05 cm. Kenapa? Karena jarak antara ini dengan ini ketika dijumlah nanti balik lagi ke 0,1 gitu ya, sebagai skala terkecil. Nah, ini lihat ya. Contohnya, mistar 30 cm memiliki skala terkecil 1 mm. 1 mm berapa cm? 0,1 cm. Betul, kemarin kita jarak terkecilnya adalah 0,1 cm. Ketidakpastian pengukuran dengan mistar tersebut adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Ya kan? Nah, ini adalah jarak antar ini nih. Kita kan mengukurnya di sini. Nah, di sini kan. Nah, ini kan yang mau kita ambil. Angka ini yang mau kita ambil kan. 1, ya kan. Ketidakpastiannya adalah mundur ke belakang atau maju ke depan. Gitu. Ya. Jadi, penulisannya jika ada skala lagi di depannya, maka 1 plus minus 0,05. Atau skala terkecilnya dibagi 2. Ya. Oke, seperti itu. Kita balik lagi. Oke. Hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 117 plus minus 0,5 mm. Ya, ini pakai milimeter bukan sentimeter. Kemudian lebarnya 89 plus minus 0,5 mm dan 12 plus minus 0,5 mm. Berapakah volume balok beserta ketidakpastiannya? Nah, ini seperti biasa ya. Volume balok. Nah, ini turunan parsial dari fungsi. Kalian udah belajar turunan belum di kalkulus? Belum ya sepertinya ya. Ya udah terima jadi aja. Ya. Jadi volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, kalau kalian tahu. Nah, tapi ini menggunakan rumus seperti ini. Gitu. Ya, turunan parsial dari fungsi V atau fungsi volume. Nah, ini 89 kali 12, 89 tadi apa? Lebar. Lebar dikali dengan tinggi kali 0,5. Kemudian plus minus 117 dikali 12 dikali 0,5. Kemudian ini 17 apa? Panjang. Panjang dikali dengan tinggi dikali 0,5. Kemudian ini panjang dikali dengan lebar. Ya, dikali 0,5 ya, ini yang salah ketik nih, 0,5. Udah, ini dikali berapa hasilnya, kemudian ini dikali berapa hasilnya, ini dikali berapa hasilnya, kemudian ditambah. Ya, jadi kalau fisika itu karena ada angka ketidakpastian ini atau error, rumusnya tidak lagi panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi kalau nanti ada soal hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi balok sekian. Berapa volume balok beserta ketidakpastiannya?
Kalian jangan coba-coba untuk hanya mengukur ininya saja. Ya, tapi harus juga diukur ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya itu berarti dari apa dengan apa sih? Dari sisi, antar sisi, ya. Antar sisinya. Oh, ada sisi panjang ketemu lebar, kemudian dikali ketidakpastiannya 0,5. Oh, ditambah lagi ada pertemuan antara panjang dengan tinggi, ya, dikali ketidakpastiannya. Oh, ada pertemuan lagi antara tinggi dengan lebar, dikali ketidakpastiannya. Maka muncullah ini, ya, ketidakpastian, angka ketidakpastian. Nah, bukan hanya ini saja. Ya, kalau fisika, kalau matematika mungkin hanya ini saja, volume terukur balok, panjang kali lebar kali tinggi, tanpa ada plus minus kalau matematika. Tapi kalau fisika ada plus minus. Plus minusnya ini isinya apa? Yaitu ketidakpastian pengukuran. Ya, jadi kalau ditanya nanti berapa volume balok beserta ketidakpastiannya, cari volume balok terlebih dahulu, kemudian ketidakpastiannya berapa. Itu harus ditulis, ya. Dan pastikan satuannya sama. Jangan sampai di sini pakai sentimeter kubik, di sini pakai milimeter kubik. Ya, itu harus diubah, satuannya harus sama, ya. Oke. Pengukuran berulang. Satu kali pengukuran berpeluang menimbulkan kesalahan yang cukup besar. Makanya kemarin saya di kelas satu benda dilihat oleh 2 orang atau diukur oleh 2 orang. Menurut si A berapa? Menurut si B berapa? Itu kan saya tanya ya. Karena apa? Kalau kita mengukur atau kalau kita melakukan pengukuran, ya bukan hanya pengukuran, nanti kalau kalian penelitian ya, skripsi atau tugas akhir lainnya, itu tidak mungkin hanya satu kali. Kalau satu kali itu tidak ada pembandingnya. Jangan kepedean satu kali itu udah benar. Ya, karena kita melibatkan banyak benda, melibatkan alat ukur yang di situ juga ada errornya. Makanya harus diulang. Kalau tingkat S1 pengulangannya biasanya cukup 2 kali, kalau S2, S3 itu harus 3 sampai 4 kali bahkan 5 kali. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa angka yang kita dapat itu adalah angka yang valid. Gitu. Ya, tidak ada error, baik human error atau alat, ya, kesalahan alat itu tidak boleh. Contoh, kalian menimbang gula, kalian beli gula, Bu beli gula 1 kilo, udah dikasih sama penjual 1 kilo. Nah, kemudian kalian bawa itu gula ke rumah, kalian mau cek bener nggak sih yang tadi dari toko tuh 1 kilo beneran, kalian punya timbangan di rumah. Ketika kalian cek, loh kok cuma 960 gram, ya berarti kan kurang 40 gram nih. Oh, ini yang salah gulanya atau yang salah timbangannya, ya. Maka kalian cek, oh ini udah bener belum sih di 0, tepat di 0. Oh ini udah dikalibrasi belum sih? Oh ternyata udah dikalibrasi, udah tepat di 0, udah gelembungnya sudah di tengah kalau pakai timbangan analitik ya. Maka gula itu ditaruh lagi di atas timbangan. Loh kok masih 960 gram gitu kan. Nah berarti yang salah adalah timbangan si penjual gitu ya. Jadi boleh sekali itu harus udah percaya, nggak boleh gitu ya. Tapi Bu kalau di pasar-pasar biasanya sekali aja tuh. Iya, karena mereka bukan penelitian ya. Kalau nanti penelitian kalian ya harus teliti gitu ya. Paling kecil kesalahan sama dengan ketidakpastian alat ukur seperti tadi. Ya, paling kecil kesalahan mistar itu adalah plus minus 0,05 cm atau 0,5 mm ya. Untuk memperkecil ketidakpastian, maka kita dapat melakukan pengukuran berulang. Makin sering kita melakukan pengukuran, maka makin kecil ketidakpastian yang diperoleh. Sebenarnya bukan makin kecil, tapi makin pasti. Diukur 1 kali 10 cm, diukur 2 kali, loh kok jadi 10,1, diukur lagi 3 kali, balik lagi 10, diukur 4 kali 10,1 lagi. Itu kan masih imbang. 10-nya 2, 10,1-nya 2. Diukur lagi yang ketiga 10. Makin bingung, diukur lagi gitu. Ya, sebenarnya semakin banyak pengulangan itu semakin bagus. Tapi kita kan terbatas biaya. Iya kalau cuma ngukur-ngukur pakai mistar nggak keluar duit. Ya, tapi kalau kalian nanti disuruh mengukur berapa kandungan vitamin C pada buah naga.
analisis vitamin C perlu biaya, ya perlu waktu juga. Itu makanya biasanya kita batasi, 2 kali pengulangan cukup. Itu asal sebelumnya sudah dipastikan, alatnya sudah benar, metodenya sudah benar, ya sampelnya sudah benar, caranya sudah benar. Maka dengan 2 kali pengulangan saja sudah cukup atau sudah dapat dipastikan data itu bisa dipakai untuk kita analisis gitu ya. Oke. Saat melakukan pengukuran berulang, maka sangat jarang kita menemukan hasil yang semuanya sama. Ya, nanti coba kalian praktekkan. Kalian mengukur suatu benda tertentu dengan penggaris, pasti ada keraguan. Ini 10 cm apa 10,1 apa 9,9 sih? Nah, itulah ketidakpastian. Ya. Ada nilai yang sama dan ada yang tidak. Bahkan yang tidak sama lebih sering muncul daripada yang sama. Lalu nilai apa yang kita laporkan? Yang kita laporkan adalah nilai rata-rata. Nah, di statistika dan data sains sudah belajar rata-rata ya, semoga. Nah, inilah jumlah dari data dibagi banyak data. Ya. Nih, ketidakpastian pengukuran berulang tidak menggunakan nilai skala terkecil alat ukur, tapi menggunakan besaran yang bernama variansi. Kalau mengukurnya 1 kali tadi, ya, 1 plus minus 0,05 cm. Didapat dari mana 0,05 cm ini? Didapat dari skala terkecil. Tapi kalau pengukurannya berulang, 10 kali dilakukan pengukuran, maka tidak lagi plus minus 0,05. Ya, tapi plus minusnya dihitung menggunakan rumus ini, ya, rumus variansi atau varian. Nah, ini silakan dipahami rumusnya, nanti langsung praktek saja ya, biar nggak bingung apa sih X1 kurangi X pangkat 2 gitu ya. Nah, sehingga nanti yang ditulis itu seperti ini ya, nilai rata-rata plus minus ini varian ya. Oke, kenapa Aulia? Ibu, Assalamualaikum. Maaf, mau izin keluar kelas 1C, boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Praktikum ya. Boleh, nanti Iya, Bu. berarti kelas 1C ini ya, ada extra time ya nanti ya, di lain waktu ya. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kelas 1C. Yang lain tetap jangan ikut-ikut kelas 1C ya. Oke, nah ini ada latihan soal, silakan nanti dikerjakan juga. Minggu depan kita bahas ya dengan 3 soal yang kemarin ya, 3 atau 4 soal yang kemarin itu silakan ini juga dikerjakan ya. Nanti saya berikan slide-nya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada kita pindah nih ke selanjutnya. Tidak ada? Itu ada? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut ke sini. Oke. Sekarang kita belajar tentang dinamika. Ya, sebelumnya ada yang tahu dinamika itu apa? Biasanya kan kalau di puisi-puisi itu dinamika kehidupan ini sangat rumit. Nah, apa tuh dinamika? Apa dinamika? Boleh, Jamal. Apa Jamal? Dinamika itu artinya perubahan, Bu. Perubahan. Yang saya tahu kalau di fisika dinamika berarti perubahan atau pergerakan gitu, Bu. Perubahan posisi gitu bisa disebut dinamika. Oke, perubahan posisi ya, pergerakan. Ada lagi yang mau beropini terkait dinamika? Dinamika. Udah, Jamal saja? Udah, ya. Oke, kita belajar lagi dinamika. Dalam kinematika, jadi ada kinematika, ada dinamika, ada statistika, ya.
Sebenarnya dinamika itu lawan dari statistika atau bukan? Statis. Iya. Statis itu apa? Ya, kalian udah belajar kan statistika dan data science. Tapi tidak ada mata kuliah dinamika dan data science ya. Kita belajar dinamika di sini. Dalam kinematika kita membahas benda yang tiba-tiba bergerak, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berubah kecepatan tanpa mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Nah, kalau kalian ingat ada EK, ada EP. EK itu adalah energi kinetik. EP itu adalah energi potensial. Kalau yang lupa silahkan dicari lagi apa itu energi kinetik, apa itu energi potensial. Oke. Dalam kinematika kita membahas benda yang tiba-tiba bergerak, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berubah kecepatan, tiba-tiba laju, lambat gitu ya, tanpa mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Ya. Tapi dalam dinamika kita akan mempelajari gerak beserta penyebab munculnya gerak tersebut. Kenapa sih kalau kita tiba-tiba melambat kalau naik bis, kalau naik motor? Ya iyalah, kan direm gitu ya. Kenapa sih kalau tiba-tiba motornya bisa bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat atau melaju dengan kencang? Ya iyalah, kan digas. Ya iyalah, kan ada bensinnya. Ya. Kok tiba-tiba daun-daun di pepohonan itu bergerak sih? Ya iyalah, kan ketiup angin. Nah, itulah yang kita pelajari di dinamika. Tapi kalau kinematika tidak mempelajari alasan-alasan kenapa benda tersebut bergerak. Ya sudah, bergerak saja. Kita cukup mengetahui berapa kecepatannya, berapa jarak yang ditempuh, tanpa mengetahui atau tanpa mencari tahu penyebab munculnya gerak tersebut. Gitu ya. Itu kalau kinematika. Kalau dinamika, kita mempelajari geraknya, juga penyebab yang bisa menimbulkan benda tersebut bergerak, berhenti, berubah kecepatannya, ya, naik, turun, gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan gerak deterministik. Gerak benda umumnya bersifat deterministik. Artinya apa? Dapat diramalkan di mana lintasan yang akan diambil, kemana arah kecepatan pada tiap titik di lintasan, dan berapa percepatan tiap saat. Contohnya begini, ya, gerak deterministik itu dapat diramalkan di mana lintasan yang akan diambil. Jangan jauh-jauh, contohnya adalah Google Maps. Ya, Google Maps menggambarkan lintasan. Ya, kalian dari Pakupatan, ya, Untirta Pakupatan mau ke Sinangsari. Mau lewat Bogek bisa, mau lewat Bayangkara bisa, mau lewat alun-alun muter sana juga bisa, mau lewat Pasar Rau juga bisa, ya. Nah, jarak itu dapat kita ramalkan, gitu. Dapat kita ketahui, ya. Itu yang disebut dengan gerak deterministik. Atau kemana arah kecepatan pada tiap titik lintasan tersebut. Arahnya kemana sih? Oh, ke barat. Oh, ke utara. Nah, kalau kita mau melempar suatu benda, arahnya kemana? Kalau mau melempar mah jelas ke atas. Tidak mungkin melempar itu ke bawah. Ya, kalau ke bawah namanya membanting, ya. Gitu. Nah, seperti itulah. Ya, melempar umumnya ke atas. Itu, ya. Itu yang disebut dengan gerak deterministik. Makanya gerak benda umumnya bersifat deterministik. Dapat diramalkan arah lintasannya kemana, kecepatannya berapa, kemudian percepatan saatnya berapa. Biasanya kalau kita mau ke Sinangsari ya, atau mau ke Jakarta lah ya, lebih jauh lagi tuh. Udah tadi. Biasanya kalau dari Serang sampai perbatasan Tangerang itu masih lancar. Nanti kalau udah mulai Tangerang, Bekasi, itu pasti macet banget tuh. Nah, itu kan ada percepatan yang berbeda tuh di situ, ya, antara Serang Tangerang, Tangerang Bekasi, Bekasi Jakarta, gitu. Nah, kita bisa meramalkan, ya, apalagi udah ada Google Maps yang canggih ya teknologinya. Wah, ini merah nih, jelas nih nanti macet nih, gitu. Kecepatannya pasti berkurang, gitu ya, 20 km per jam saja, gitu, atau bahkan kurang, ya. Jika saat ini sebuah benda didorong dengan kekuatan tertentu ke arah tertentu, maka benda akan bergerak dalam satu lintasan. Jika besok benda yang sama didorong dengan kekuatan yang sama dan dalam arah yang sama, maka benda menempuh lintasan yang persis sama dengan lintasan yang kemarin, kecuali ada pengganggu lain yang berpengaruh. Nah, sekarang
kalian apa ya? Ya benda lah. Apa ya contohnya ya? Ini deh. Penghapus ini ya. Penghapus ini hari ini saya letakkan di sini. Di sini ya. Ini ada meja nih ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan di sini. Ini ada meja di sini. Kalau tidak ada gaya yang menyentuh benda ini, maka sampai kapanpun benda ini akan tetap di sini. Ya kan? Tidak ada gaya dari kita, tidak ada yang memindahkan, tidak ada yang mengambil, ya. Maka benda itu akan tetap di sini. Benda yang saya letakkan tetap di sini. Kecuali ada pengganggu lain yang berpengaruh, gempa, contoh. Maka bisa jadi geser sekian senti, gitu. Ya, itu yang disebut dengan pengganggu lain. Contoh saya menggeser sekarang ya, hari ini saya menggeser benda ini dari posisi ini sampai posisi sini. Tuh, saya menggeser. Pet. Udah. Besok, nah ini saya kembalikan lagi. Besok saya menggeser lagi dengan kekuatan yang sama, dengan arah yang sama, maka benda tersebut menempuh lintasan yang persis. Tuh, ini besok nih. Nah, saya geser lagi. Tuh. Ya, biasanya itu diterapkan oleh orang-orang yang sangat detail ya terkait geodesi atau ya tata rumah atau bahkan detektif itu mereka ini apa namanya ya, mengetahui ada seseorang yang masuk ke ruang kerja mereka atau tidak. Itu biasanya contoh ya, kalau saya pernah lihat film-film di Korea terkait detektif, orang tersebut membiasakan diri meletakkan mouse itu lurus. Anggap aja ini mouse ya, itu lurus gitu, utara selatan ya. Nah, setiap kali meskipun udah digeser, kalau mau ditinggal laptopnya atau komputernya, dia selalu meletakkan mouse-nya itu lurus. Suatu hari kok ketika setelah ditinggal komputernya itu mouse-nya agak miring nih gini. Nah, langsung orangnya curiga, pasti ada yang sudah masuk ke ruangan saya tanpa saya ketahui gitu. Akhirnya detektif tersebut bersiap-siap ya, karena sudah tahu pasti ada orang yang bersembunyi di ruangannya, maka dia siap-siap mencari senjata api, kemudian ya siap juga siapa tahu disekap atau gimana gitu. Nah, dia tertarik yang ini ya, karena pasti kalau orang itu tidak menyentuh benda atau tidak ada siapapun yang menyentuh benda memberikan gaya kepada benda tersebut, maka benda tersebut tidak hilang, kecuali ada pengganggu lain. Pengganggu lain itu bisa orang lain, ya kan, bisa juga keadaan alam. Contoh, kalau ini berdiri, karena ada angin kencang dia jatuh. Ya, ini kelihatan nggak sih? Ini juga nggak bisa melihat diri saya sendiri. Ya, semoga kelihatan ya ini ya. Nah, udah kelihatan. Nah, itu. Oke. Kecuali ada pengganggu lain, tadi bisa orang lain ya tanpa sepengetahuan kita. Loh, kok tiba-tiba motor saya hilang gitu ya. Dia melaju sendiri kan nggak mungkin. Berarti ada pengganggu lain yaitu maling gitu ya. Dengan sifat yang deterministik tersebut, tentu ada hukum yang menjelaskan sifat-sifat gerak benda tersebut. Dengan hukum tersebut, kita dapat memprediksi kemana benda akan bergerak jika diberikan dorongan tertentu. Kalau kita mendorong teman kita dari belakang, jelas didorongnya ke depan. Nggak mungkin dorongnya dari belakang, dia malah jempalik ke belakang. Nggak mungkin, gitu. Ya, itulah yang dinamakan prediksi-prediksi dalam gerak deterministik. Ya. Kemudian, kalau sudah berkaitan dengan gerak, pasti tidak terlepas dari Pak Newton ini, ya. Newton menemukan bahwa semua persoalan gerak di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya 3 hukum sederhana. Ini kata Newton sederhana, kata kita susah ya. Karya besar Newton termuat dalam bukunya yang sangat termasyhur, yaitu Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Ya, ini bisa kalian pelajari, ya. Ini ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton, semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam, benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum 1 Newton mendefinisikan adanya sifat kelembaban benda, yaitu keberadaan besaran yang dinamai massa.
Makanya kemarin saya mencontohkan, belum ya kayaknya ya, Belum. LCD proyektor yang tergantung ya, atau lampu yang tergantung di situ. Nah, itu kan tetap ada gaya ke bawah. Atau sekarang kita contohkan ya, suatu atap ya, atap rumah kalian nih, ya kan? Kalau dia tidak ada hewan di atasnya, maka dia dipastikan tidak akan roboh atau jatuh. Tapi kalau tiba-tiba ada gajah yang ada di atap, jatuh nggak kira-kira? Jatuh, gitu. Atau tidak ada apa-apa, tapi atap kalian tuh bocor ya, bocor. Setiap kali hujan kena rembesan-rembesan air terus di situ, airnya tertampung di atap, lama-lama juga akan jatuh. Nah, ternyata benda yang diam pun itu memiliki gaya tarik ke bawah karena di bumi ada gravitasi. Ya, kalau dibilang benda yang ada di atas meja ini punya gaya atau tidak, dia diam, atau kalian lagi duduk atau HP kalian ada di meja, HP yang ada di meja punya gaya nggak sih? Gitu ya. Kalau menurut hukum Newton punya, yaitu gaya gravitasi ya ke bawah, dan gaya normal massa benda tersebut ke atas, karena dia memposisikan dirinya, mempertahankan keadaan konstannya tetap diam. Makanya gaya gravitasi sebanding dengan gaya normal. Gitu ya. Karena sifat kelembaban ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Ya, gerak itu bisa nggak gerak ya, geraknya itu 0 ya, atau memang ada pergerakan. Ya, sebenarnya diam itu ada nggak sih? Tidak ada. Ya, sama-sama kemarin yang saya jelaskan. Apakah gelap itu ada? Tidak ada. Gelap itu ada karena ketidakadaan cahaya. Apakah dingin itu ada? Tidak ada. Dingin itu bisa tercipta karena ketidakadaan Kalau sama dengan diam. Apakah diam itu ada? Tidak ada. Diam itu ada ketika tidak ada gerak atau tidak ada gaya. Ya, kalaupun ada gaya, gayanya sama ya, gaya ke bawah dan ke atas itu sama, gaya gravitasi dan gaya normal ya. Keadaan gerak direpresentasikan oleh kecepatan. Jadi sifat kelembaban mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya. Makin besar kelembaban yang dimiliki benda, maka makin kuat benda mempertahankan sifat kelembabannya. Makin besar massa, maka benda makin lembab. Ya, sekarang kapas ya, kapas kalian bentuk bulat, terus kemudian kalian gelintir itu apa sih, glinding ya, digelindingkan gitu ke dalam di atas perosotan dengan kelereng, lebih cepat mana? Ke bawah. Otomatis lebih cepat lereng ya, karena tadi kelereng lebih padat, kemudian lebih berat ya. Kalaupun tadi kapas itu sama beratnya dengan kelereng, tapi dia memiliki permukaan yang ambah gitu ya, yang bulky, celah-celahnya pasti berisi udara gitu. Tapi kalau kelereng dia padat, bulat, padat, berat, sehingga kalau diluncurkan di atas perosotan dia pasti lebih cepat nyampai, lebih cepat sampai tanah gitu daripada kapas gitu ya. Makin besar massa maka makin lembab ya, makin lembab. Kemudian hukum 2 Newton menjelaskan perubahan keadaan gerak benda. Hukum ini menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja gaya. Iyalah, kalau tadi tidak ada gaya maka benda tersebut diam ya. Gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Besarnya perubahan keadaan gerak sama dengan gaya yang diberikan kepada benda. Oke, sekarang momentum. Momentum itu biasanya berkaitan dengan impuls ya. Momentum yang paling tepat mendefinisikan keadaan gerak adalah perkalian massa dengan kecepatan. Nah,
Alasan mengambil definisi ini adalah makin besar massa, maka makin sulit mengubah keadaan gerak benda. Benar atau salah? Semakin besar massa, maka makin sulit mengubah keadaan gerak benda. Yalah, benda yang enteng lebih mudah dipindah-pindahkan daripada benda yang berat. Ya, paham sampai sini? Oke, makin besar massa, makin sulit mengubah keadaan gerak benda. Kalian mendorong ini lebih mudah ya daripada mendorong rumah atau apartemen, ya jelas gitu ya. Makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang besar pada benda. Paham? Kalau kalian mau pakai kecepatan di motor ya ini ya, di motor pakai kecepatan 20 km per jam dengan kecepatan 100 km per jam, maka gaya yang dibutuhkan lebih besar di 100 km per jam. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari mesin motor lebih cepat panas. Kemudian gaya gesek antar ban dengan aspal atau coran jalan itu juga lebih besar. Tapi kalau pelan-pelan santai aja. Gaya yang dibutuhkan motor untuk menggerakkan roda ya, itu juga semakin kecil gitu ya. Dengan demikian keadaan gerak benda sebanding dengan perkalian massa dan kecepatan. Perkalian massa dan kecepatan kita definisikan sebagai momentum ya. Momentum itu kenapa sih kok ada tanda panah-panahnya kayak gini? Nah, nanti kita bahas ya kenapa ada tanda panah-panahnya kayak gini. Kalau udah ada yang tahu, kenapa nih? Nah, kok cuma P sama V aja sih Bu yang punya tanda panah? Kok M nggak ada tanda panahnya di atasnya? Kenapa kira-kira? Ya, baterai saya nggak rumah. Ya boleh Jamal, gimana? Itu besaran vektor ya Bu? Oke, ada lagi yang lain? Apa tuh besaran vektor? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Betul ya, jadi ini bukan sembarang tanda panah ya atau tipe gitu ya atau salah ketik, bukan ya. Momentum itu juga kecepatan itu memiliki apa? Memiliki angka atau besaran juga arah. Momentumnya berapa nih? Oh, momentumnya itu sebesar sekian. Arahnya kemana? Dentumannya kemana? Oh, dari utara ke selatan gitu. Oh, dari timur ke barat gitu ya. Kalau M tadi apa? Massa, ya, perkalian massa dengan kecepatan. Massa. Volume punya arah nggak? Enggak. Tidak punya, ya. Ini beratnya 20 kg ke arah utara. Masa kayak gitu? Tidak, ya. Ini mau taruh di utara, mau ditaruh di selatan, sama saja. Tapi kalau kecepatan dan momentum itu mempunyai arah, mempunyai angka, besaran, dan juga arah. Maksudnya mana? Kalau kalian nih pakai Google Maps lagi ya, 400 meter ke arah timur gitu, atau belok kanan gitu ya. Dalam 400 meter Anda sampai di tujuan. Kok bisa sih dia mengetahui seperti itu? Dia mendeteksi kecepatan pergerakan mobil kita, motor kita gitu. Sehingga dia memproyeksikan, oh titik sampainya di sana, oh titik tujuannya di sana. Sementara posisi kita sekarang masih di sini. Berapa sih kecepatan yang dibutuhkan? Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke sana? Dengan memproyeksikan titik kita, titik motor kita dengan titik tujuan. Itu ya. 200 meter lagi Anda telah sampai di tujuan. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Gitu kan biasanya. Nah, itu kecepatannya memiliki arah. Itu arahnya ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ya, barat daya, timur laut. Nah, itulah yang dinamakan dengan besaran vektor. Ya, nanti kita belajar lagi terkait vektor. Jadi momentum dan kecepatan itu merupakan jenis besaran vektor ya, biasanya dilambangkan dengan adanya tanda panah seperti ini. Ya, itu ya. Kalau yang belum tahu silahkan dicari tahu. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum per satuan waktu. Nah, kalau waktunya 4 menit,
Contoh, maksudnya ini gimana sih Bu? Berdasarkan hukum 2 Newton, gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum persatuan waktu. Contoh, lagi ya, benda ini nih. Benda ini bergerak dari titik sini ke sini, anggap saja 4 menit. Ya. Masih share screen Bu itu. Apa? Masih share screen, jadi nggak kelihatan Ibu memeragakan apa. Oh gitu. Kalau yang tadi, emang kelihatan? Iya sama sih Bu, masih share screen juga. Sama sih Bu, masih share screen juga tadi. Tapi kan bukannya ada video saya di atas tuh biasanya. Iya, Bu, kelihatan. Kelihatan kan ini? Saya pegang apa nih? Kelihatan kan Masih, tadi Bu. pegang ini? Oh iya masih Bu, masih. Kelihatan Bu, kelihatan. Nah, jadi Saya contoh nih ya. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum persatuan waktu. Anggap saja ya, pergerakan benda ini sampai ke sini ya, ke ujung tangan saya ini itu 4 menit. Nah, gaya totalnya adalah 10. Maksudnya gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum persatuan waktu. Kalau momentum itu hitungannya dari 0, dari berhenti atau diam ya, dari diam 0 second ke 1 second. Itu berapa sih? Dari 1 second ke 2 second berapa sih? Dari 2 second ke 3 second berapa sih? Dari 3 second ke 4 second berapa sih? Gitu. Tapi kalau hukum 2 Newton itu langsung dari mulai 0 second sampai 4 second gitu. Ya. Kalau momentum itu persatuan waktu perubahannya. Per detik ya, per menit, per jam gitu. Kalau dijumlah semuanya ya dia sama dengan gaya total gitu ya. Oke, besarnya gaya bergantung pada laju perubahan massa dan percepatan benda. Nah, ini juga ya, gaya ada arahnya kemana. Umum berlaku untuk benda yang mengalami perubahan massa maupun tidak. Khusus untuk benda yang dengan massa konstan, maka persamaan di atas berlaku. Satuan SI untuk gaya atau F yaitu adalah Newton. Nanti juga ada satuan-satuan yang lain termasuk Joule ya, itu adalah satuan untuk daya ya. Oh, iya. Tadi satuan SI untuk gaya itu adalah Newton. Nah, ini hukum 3 Newton. Hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi tetapi berlawanan arah. Tadi ya yang ada gaya gravitasi ke bawah, gaya normal ke atas ya. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua atau gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arah gayanya berlawanan. Inilah gaya aksi reaksi ya. Gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda sehingga tidak saling meniadakan. Nah, ini reaksinya mana? Aksinya mana? Gaya aksi, gaya yang dilakukan kaki pada tanah. Reaksinya adalah gaya yang dilakukan tanah pada kaki. Ya, kalau kita menginjak tanah itu sekian Newton, ya 2 Newton gitu. Maka tanah juga membalikkan gayanya. Dia akan mempertahankan posisinya gitu. Sebesar 2 Newton juga ke arah kaki kita gitu ya. Kemudian diagram gaya bebas. Diagram gaya bebas adalah gambaran semua gaya yang berasal dari luar sistem yang bekerja pada sistem. Nah, ini ada berapa gaya nih? Kira-kira? Ada berapa gaya? Ayo, dari gambar ini ada berapa gaya kira-kira? Dengan catatan benda di atas bidang datar yang licin ditarik ke kiri dengan gaya F. Ada berapa gaya yang ada di ini yang narik, ini yang ditarik. Enam, 5, berapa lagi? Apa saja tuh? Ada yang bisa menyebutkan? Gayanya ada apa saja?
Gravitasi penarik, gravitasi benda. Benda apa nih? Oke, Jamal masih nggak bisa ininya, mikrofonnya. Yang lain? Ayo yang lain, jangan Jamal mulu. Ini Mas Juan Jamal aja nih. Sama-sama bayar UKT kan? Ayo ngomong, coba berpendapat. Ada apa saja gaya yang terjadi antara dua orang ini? Ya, ini yang penarik, ini ya. Ini kereta yang ditarik. Yuk, apa saja? Udah, nggak ada yang jawab. Ya udah kita selesai aja ya kalau nggak ada yang jawab nih. Kita tutup kelasnya. Ayo coba di ini dong suara dong. Saya biar nggak lihat-lihat chat. Ayo yang belum on cam nih banyak banget nih yang belum on cam nih. Aduh, kok malah kepecet. Ayo yang belum on cam on cam. Nanti saya alpa loh. Oke, boleh Gisa Dwi Mawarni. Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Menurut pendapat Gisa itu yang bisa tahu ada 2 gaya, Bu. Jadi gaya tarik sama gaya gesek. Ya, itu yang ngomong. Gaya Gitu, tarik Bu. dan gaya gesek. Gaya tariknya siapa nih? Gaya tarik dari si penarik, terus gaya gesek dari roda ban kereta apa ya itu kendaraannya itu. Oke. Gaya tarik dari si penarik, gaya gesek dari roda kereta. Oke, terima Iya. kasih Gisa. Ada lagi? Ada lagi? Jamal, boleh. Yang saya tahu ya Bu, ini ada gaya gravitasinya si penarik, gaya normalnya penarik, terus gaya tarik dari penarik, terus gaya normalnya kereta, terus gaya gravitasinya kereta. Berarti kalau saya hitung ada 5 kayaknya Bu. Gaya geseknya nggak ada karena benda di atas bidang datar yang licin. Terima kasih. Kalau menurut Gisa tadi ada 2, kalau menurut Jamal ada 5. Ayo yang lain, ada lagi? Udah? Boleh, Adek, boleh, silakan. Tapi agak putus-putus. Tuh, hilang timbul suaranya. Halo, Adek, gimana? Udah bisa suaranya? Dia ngechat Bu. Ngechat.
ngecat. Ngecat di mana? Coba yang lain jangan cuma ikut-ikutan aja ya. Ya udah deh sama ikut, jangan kayak gitu ya. Menambahkan dari pendapat Jamal ada gaya hambat dari angin. Berarti kalau menurut Jamal tadi 5, menurut Gisa tadi 2, menurut Ade berarti 6 ya. Punya Jamal ditambah gaya hambat dari angin gitu ya. Soalnya paling ini Ade ngelihat ini rambutnya si orang penarik ke belakang nih, pasti ada angin kenceng nih gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas ya. Tadi ada 6 ya, paling banyak ada 6. Gaya berat apa nih? Gaya penahan apa nih? Gaya tekan apa nih? Yang jelas ya, kalau kalau di fisika tuh harus jelas punya siapa, jangan cuma gaya beratnya siapa gitu ya. Gaya penahan apa maksudnya gitu, gaya tekan gitu ya Aida, tolong diperjelas gaya beratnya siapa. Penahan tuh maksudnya apa gitu ya, gaya tarikannya siapa gitu ya, gaya gesekan antar apa gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini ada orang yang menarik, ada orang yang ditarik dan juga keretanya. Jelas di sini ada gaya tarikan. Nah, gaya tarik ke kiri ya, ini kan ke kiri ya arahnya ya, maka itu sebanding dengan gaya tarik ke kanan, ke sana. Bentar saya, mana nih? Ini ya. Oke, gaya di sini ya, gaya X ini pasti sebanding dengan gaya ke sana. Ya. X aksen. Ini pasti sebanding. Ada 1, ada 2. Ya. Kalau tadi ada angin, ya, ini ada gaya lagi di sini. Nah, sepanjang ini. Nah, ini Y. Kalau tadi ada angin, tapi kan di sini tidak disebutkan ada angin atau tidak. Ya, siapa tahu ini di ruang hampa, ya kan? Tidak ada angin. Nah, kemudian gaya apa lagi? Benar, gaya gravitasi. Oke, X, Y, Z. Y, Z ya. Gaya gravitasi lawannya apa? Gaya normal. Z aksen. Ya. Panjang nih. Ada gaya gravitasi si penarik, ada gaya normal si penarik. Kemudian ada gaya apa lagi? Gaya gravitasinya kereta, karena kereta punya Masa. punya berat, punya massa, ya. Ini A, kita lambangkan A. Nah, kalau ada gaya gravitasi ke atas dari kereta, ada juga gaya normal kereta, ya. A aksen. Nah, apakah keretanya berdiri sendiri? Oh tidak, ternyata ada penumpangnya. Oh Ini iya. si penumpang juga punya berat, ya punya massa, ya dia juga ditarik oleh gravitasi. Nah, karena tadi teman-teman menyebutkan hanya beratnya si kereta atau gaya gravitasi kereta, gaya normal kereta, itu belum ditambah dengan gaya si penumpang ini. Nah ini, ya. Padahal dia juga memberikan massa atau berat ke kereta tersebut. Nah, Bu, boleh nggak kalau semua gaya gravitasinya dari kereta itu 1, tapi sudah ditambahkan dengan massanya si penumpang? Boleh. Ya, berarti tadi bicaranya bukan hanya keretanya, tapi kereta beserta penumpang. Begitu, ya. Untuk yang tadi jawab ada gaya gesek, sebentar, ini saya teruskan dulu ya. Ini ada gaya gravitasi dari si penumpang, ya. Ini penumpang apa pengemudi nih ya, pokoknya yang naik kereta lah. Ini B. Kemudian ada gaya normalnya dia juga ke
atas. Ya, jadi ada berapa gaya nih? Silahkan dihitung sendiri. Nah, untuk gaya gesek itu benar ya, tidak ada karena di sini ada keterangan benda di atas bidang datar yang licin. Kalau ada keterangan yang licin, maka dianggap gaya geseknya adalah 0. Kalau di sini ada tulisan bidang datar yang kasar atau tidak ada keterangan licin, itu berarti di sini ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Kalau arahnya ke kiri, berarti gaya geseknya adalah ke Kanan. kanan. Ya, gitu. Oke. Ya. Jadi kalau semakin banyak yang ke kanan, berarti semakin berat dia penariknya. Tapi kalau gayanya itu semakin banyak yang ke kiri, maka semakin ringan. Ya, contoh, oh ternyata anginnya itu bukan dari arah kiri, tapi dari arah kanan ke kiri, ke sana nih. Aduh, nggak bisa lurus lagi anginnya. Nah, sini. Maka si pendorong ini si penarik ini akan lebih ringan menarik keretanya karena ada bantuan angin yang searah dengan arah tarikan dia. Tapi kalau anginnya itu arahnya berlawanan dengan arah tarikan si penarik, maka dia semakin berat gitu. Ya, jadi nanti harus bisa mendefinisikan atau harus bisa merincikan, oh dalam satu benda ini ada berapa gaya sih gitu. Apakah nanti gayanya itu banyak yang berlawanan? Kalau yang banyak yang berlawanan sampai minus ya, berarti benda tersebut meskipun dikasih gaya berapapun dia akan tetap diam ya, karena gaya yang buat menarik kurang besar. Contoh gini, angin punya kecepatan atau gaya anginnya itu 10 Newton. Gaya angin ke sana 10 Newton. Ini bapak-bapak ini narik dengan gaya 2 Newton saja. Kira-kira bergerak atau tidak keretanya? Jelas tidak, ya, karena arah gaya yang berlawanan lebih besar nilainya daripada gaya tarikannya, gitu ya. Kecuali gaya anginnya 0,5 Newton, tapi yang ngangkat itu kekar, gitu, atau atlet lah yang narik, gayanya 120 Newton, gitu. Maka jelas angin ada efeknya tapi sedikit, gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada suatu benda, kalian diminta untuk menggambarkan berapa sih atau ada apa saja sih gaya yang mengenai sistem tersebut, itu harus detail. Ya, oh ada ini, orang ini punya gaya apa saja, dideskripsikan. Oh iya, kalau ada keterangan, tidak ada keterangan dia di daerah berangin atau daerah apa, itu ya tidak perlu gitu ya. Yang penting di sini kita memperhatikan keterangan apa yang diberikan. Kalau tidak ada keterangan seperti angin tadi ya, maka itu tidak perlu. Karena kita tidak tahu arah angin itu kemana. Apakah dia berlawanan atau sejajar dengan arah tarikan. Gitu ya. Oke. Ini sudah jam berapa ini? Ada 10.20. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah 10.20 silakan diingatkan. Bu, izin bertanya, apakah gaya penahan masuk ke gaya normal karena dilakukan pada roda tersebut arahnya ke atas tegak lurus lantai? Maksudnya gimana nih? Gaya normalnya itu gaya normal si kereta ya. Jadi gini, gaya normal sebentar, saya kurang ngerti pertanyaannya. Apakah gaya penahan masuk ke gaya normal? Kalau penahan itu di luar sistem, ya ada sistem lain. Contoh batu. Batu menahan apa? Gitu. Oh, menahan laju kereta, ada batu. Kita hanya mendefinisikan keretanya saja, gitu ya. Kereta punya gaya gravitasi ke bawah dan gaya normal yang ke atas tegak lurus gitu ya dengan tanah. Gak ada gaya, apakah saya yang kurang tahu atau gimana ya, Aida? Coba dicari tahu, apakah memang ada gaya penahan? Ada atau tidak, Aida, gaya penahan? Kalau memang ada, berarti mungkin saya yang kurang referensi ya. Gaya penahan.
Yang dimaksud penahan ini apa dulu gitu? Apakah menahan beban si penumpang atau gimana ini ya? Saya kurang ngerti nih maksudnya. Kalau bisa bersuara, bersuara saja ya. Jangan di chat. Jangan berani main belakang aja ya. Show up gitu. Nanti udah berpendapat. Nanti ketika apa di tempat kerja kalian ya tidak terbiasa show up. Ya kurang diperhatikan mungkin ya. Oke, Aida nanti diinfokan ya itu gaya penahannya ada memang istilah gaya penahan di fisika gitu atau gimana maksudnya ya saya kurang ngerti nih. Oke kita lanjut dulu. Nah ini ya W adalah berat penumpang dan mobil gitu ya atau kereta tadi kita nyebutnya kereta ya. Kalau kalian menyebutkan hanya kereta saja itu ya kurang tepat karena di sini ada massa penumpangnya. N adalah gaya tahan ya bukan gaya penahan ya. Gaya normal, gaya tahan, penahan, tahan, penahan. Sepertinya beda ya gaya tahan dengan gaya penahan itu oleh lantai pada roda mobil dan T adalah gaya tarik oleh tali. Jika dinyatakan dalam notasi vektor maka menjadi ini ya. TI-nya itu minus, N-nya plus, W-nya minus gitu ya. Kemudian ini ada soal, ya silakan dikerjakan nanti. Kemudian ada soal lagi, ini silakan dikerjakan. Ada soal lagi, silakan dikerjakan ya. Nanti setiap slide insya Allah ada soalnya, silakan dikerjakan ya. Untuk latihan saja dalam memahami teori-teori yang sudah saya berikan tadi ya. Oke. Kalau yang sebelumnya ini ya, yang ini tadi kita membahas dengan penariknya ya, tapi yang di penjelasan ini tidak dibahas dengan penariknya gitu ya. Kalau dengan penariknya berarti tadi ada gaya gravitasi dari penarik ya, ada gaya normal dari penarik juga gitu. Ini hanya gaya yang berkenaan dengan benda, belum ada berapa besar sih gayanya gitu. Ya, kita mendefinisikan gaya apa saja yang bekerja pada sistem tersebut. Gaya atas, gaya gravitasi ke bawah, gaya tarik ke kanan, gaya tarik ke kiri. Nah, biasanya yang ke kiri, arah ke kiri itu disimbolkan dengan minus. Ya. Jadi, secara umum ya, kalau arah gayanya itu ke kiri, maka disimbolkan dengan minus. Kalau arah gayanya itu ke bawah, itu juga disimbolkan dengan minus. Arah gaya ke atas dan ke kanan atau ke kanan itu disimbolkan dengan plus. Nah, kita lihat di sini. Nih, TI ya, gaya tarik oleh tali. Nih, ke kiri kan disimbolkan minus. Kemudian gaya normal ke atas positif. Gaya gravitasi W ya, berarti W ini adalah M kali G ya. Jangan lupa M-nya ada M-nya mobil dan M-nya penumpang. Ya, jangan lupa. Tuh. Jadi masanya jangan hanya massa kereta atau massa mobil, tapi juga ditambah massa penumpang. Ya, karena ini ada penumpangnya di satu. Kalau kalian hanya W-nya M kali G-nya M-nya hanya bersumber pada massa mobil atau massa kereta itu salah ya, karena di dalamnya ada penumpangnya. Tuh, ya. N yang ke atas maka itu positif. Kemudian kalau ada gaya ke kanan, arahnya ke kanan, itu juga positif. Gaya yang ke bawah negatif. Nih, ya. Paham? Ya, semoga bisa dipahami. Silahkan dikerjakan juga 3 soal ini. Berarti ada berapa soal? Yang tadi 1, yang pekan kemarin 3 atau 4 ya. Terus kemudian yang ini 3, berarti ada 7 soal. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, sudah 10.17, kurang 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Ibu, izin bertanya. Untuk soal yang tadi nanti dikirimkan ya, Bu? Dikirim kemana? Tadi soalnya yang satunya belum sempat saya screenshot, jadi belum nyatet soalnya. Oh, slide-nya dikirim. Iya. Iya, iya.
Oh, yang Baik, tanya kasih Del. Bu. Dava, Tadi izin menjawab Bu, pertanyaan saya sama kayak Dea, nanyain slide nanti dikirim oke. atau enggak. Makasih. Ya, oke. Aida nanti cari ya gaya penahan tuh ada atau tidak di istilah fisika ya. Saya yang kurang tahu atau gimana. Nah, kalau gaya tahan ada tuh. Tadi kan gaya normal. Ya, gaya normal itu adalah gaya tahan antara benda yang ada di atasnya kemudian tegak lurus dengan permukaan. Ya, itu gaya normal. Umumnya kita sebut gaya normal. Ya, bukan gaya penahan gitu ya. Oke, silakan diinfokan Aida kalau menemukan definisinya ya. Oke, yang lain cukup? Ibu izin bertanya, Ya, boleh Maria. tadi tuh yang penarik, yang narik kereta itu totalnya jadi ada berapa gaya ya, Bu? Dihitung aja sendiri. Coba dihitung sendiri ya, nanti dicoret-coret tuh. Oh, penariknya ada berapa gaya nih, gitu ya. Oh, keretanya ada berapa gaya dengan penumpangnya, gitu ya. Coba dihitung sendiri. Oke, ini ada pertanyaan apa nih di chat. Jamal, Bu. mikrofon kamu coba diperbaiki, saya Iya, bolak-balik. iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Maaf. Tuh, bisa juga bicara. Ayo Gini, bicara. Bu. Gini, Bu, mau tanya, kalau misalnya ya, Bu, gaya pada sistem gitu, Bu. Misalnya sistemnya itu mobil gitu. Nah, mesin mobil itu termasuknya, Bu ya? Untuk apa? Ya, mesin mobil kan bikin mobil jalan. Ya, gaya pada sistem yang sistemnya itu mobil. Itu gaya mesin mobil tuh bisa dibilang gaya yang aktif atau gimana, Bu? Atau gimana sih? Kan kalau Ibu ngasih soal yang tidak ada penjelasannya gitu, Bu. Kita kan harus pinter-pinter mengidentifikasi. Misalnya gaya pada sistem. Nah, yang Ibu gambarin itu, yang Ibu kasih itu mobil. Nah, gaya mesin mobil tuh termasuk apa enggak ya, Bu ya? Oke. Terima Kalau kasih. yang tadi di contoh soal, itu kan memang dia men-state sebuah mobil ditarik, ya ditarik, diderek, gitu. Berarti mesinnya memang mati. Tapi kalau mobilnya itu mobil kekinian, ya mobil modern, itu pasti dijelaskan torsi dari mesinnya berapa, gitu. Ya, apakah mobil itu kan juga bisa maju ke depan, juga bisa mundur kan ke belakang. Nah, itu nanti Iya. juga dijelaskan. Mobil melaju ke arah utara dengan kecepatan sekian. Dan ke arah selatan dengan kecepatan sekian. Berarti dia secara tidak langsung saya tidak bilang mundur, kan otomatis sudah mundur nih. Ya kan? Nah, begitu. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti kalau ada soal ya, biasanya kan soalnya cerita ya, itu kalian bikin aja ini, apa namanya, coret-coret ya. Oh, titik awal mobil di sini nih. Mobil melaju dengan kecepatan sekian ke arah utara, seret. Kemudian mobil ke arah selatan. Oh, nggak mungkin ke sana lagi kan? Nggak mungkin lurus lagi ke sana. Tapi balik itu pasti. Gitu. Ya, atau mobil bergerak dengan kecepatan sekian ke arah utara. Dan kemudian setelah mencapai setelah 2 sekon ya atau 2 detik, mobil menuju ke arah timur, gitu, ke sana, gitu ya. Kemudian mobil ke arah barat, maka tidak mungkin ke sana lagi, pasti berbalik dia, karena udah balik arahnya. Awalnya kan berbelok ke arah timur, kemudian ke arah barat. Jadi dia itu menunjukkan bahwa dia berbalik atau mundur, itu ya. Kalau pakai mesin biasanya dijelaskan torsinya berapa, gitu ya, kecepatannya berapa, gitu. Gayanya kemana, ke depan atau mundur, atau ke timur atau ke barat, ya maju mundur itu dijelaskan. Begitu Jamal. Bisa dimengerti atau masih kurang bisa? Bisa, Bu. Tapi ada lagi, Bu. Apa? Gini,
Tadi kan Ibu nulis di itu ya Bu, tadi di gambar tadi ada gaya reaksi dari tarikan. Nah, kalau di gambar tadi itu dari apa ya Bu? Apa dari Gaya reaksi mobilnya? dari tarikan. Tadi kan Ibu nulis gaya ke belakang mobil tuh loh Bu. Heeh. Nah, itu kalau dari gambar, kalau Ibu bisa diterangkan nggak Bu? Itu tuh dari apa? Misalnya apakah angin kah yang membuat itu atau mobilnya sendiri kah yang ngambek terus pengen mundur gitu? Nah, sebenarnya gaya itu bisa ditiadakan. Contoh ya, kita kan secara tidak langsung bergesekan dengan udara. Ya nggak? Ketika kita berjalan maju, kita gesekan udara kemana? Ke belakang. Nah, itu yang saya maksud. Oh. Kalau untuk mendeskripsikan gaya, itu tetap ditulis. Gaya gesek antara benda dengan udara. Itu. Tapi bukan angin, ya, bukan angin. Sekali lagi saya tekankan bukan angin. Kalau angin ada gaya sendiri. Dia karena dia mempunyai kecepatan sendiri, bukan dari sistem. Tapi kalau sistem itu kita berjalan ke utara, maka gaya gesek kita dengan udara ke selatan. Gitu. Ya. Tapi biasanya karena saking kecilnya gesekan kita, sistem dengan udara, itu biasanya tidak dihitung. Ya. Begitu. Dianggap tidak ada. Itu sama dengan tadi berada di bidang datar yang licin. Apakah licin itu tidak ada gesekan? Ada. Pasti ada. Tapi sangat kecil. Sehingga dianggap tidak ada. Gitu. Ya. Paham? Makasih Bu, ya. Oke. Jadi yang saya maksud tadi arah tarikannya itu ke kiri, kemudian ada arah ke kanan, itu adalah gaya gesekan antara sistem dengan udara. Tapi umumnya itu tidak bisa dihitung. Bukan tidak bisa dihitung, tidak dihitung atau diabaikan. Ya karena sangat kecil. Sama juga dengan hal tadi, benda bergerak di atas bidang datar yang licin. Ya, maka gaya geseknya kita anggap 0. Itu tadi juga yang dijawab oleh Jamal. Ya, gaya geseknya tidak ada Bu, karena ada keterangan di situ bidang datar yang licin. Apakah yang licin itu tidak ada gesekan? Ya tetap ada. Ya kalau tidak ada gesekan, benda itu tidak akan bergerak. Ya, gitu. Karena saking kecilnya gaya geseknya dianggap tidak ada. Begitu, ya. Oke, ada lagi? Oke. Cukup? Jangan lupa dikerjakan ya. Nanti saya kirimkan slide-nya juga kode presensinya ya. Kalau ada kode presensi segera diisi. Nanti tiba-tiba lapor, saya belum presensi. Gitu. Emang kalian nggak kasihan sama saya? Buka-buka presensi lagi, ngisiin presensi yang belum presensi itu. Ya. Oke, saya akhiri. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu insya Allah offline ya di pekan depan. Oke, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.